kemerdekaan sendiri itu apa sih, Mas? Kadang-kadang kita merdeka terlalu bebas. Iya, menurut Mas Haryono sendiri, kemerdekaan yang diberikan Tuhan sendiri. Kemerdekaan yang gratis diberikan Allah, tapi kita harus jaga kemerdekaan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri? Shalom Sobat Chemistry, kembali lagi dengan saya Monica Teja di podcast Kemis, Makempal Inspirasi. Gimana nih kabarnya teman-teman setelah sekian lama kita ketemu? Kalau nggak salah terakhir kita ketemu itu di tahun kemarin di perayaan atau peringatan Hari Pahlawan ya. Kali ini balik lagi dengan saya, tentunya di podcast yang sama. Teman-teman semua kali ini lagi ada di tahun ajaran baru, tahun ajaran pendidikan baru. Mungkin yang kemarin masih di SMP, sekarang udah jadi di SMA, atau yang kemarin masih ada di jenjang SD, sekarang SMP. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan semangat tetap belajar. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, podcast Kemis Makempal Inspirasi, sesuai dengan namanya Makempal Inspirasi, tentunya di podcast kita yang sebelumnya dan podcast hari ini tuh diharapkan bisa terus menginspirasi teman-teman kita semua. Nah, ini kan bulan Agustus ya teman-teman. Bulan Agustus kan berhubungan sama Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta, Indonesia. Udah pakai batik nih, udah tentunya cinta banget sama Indonesia. Tema podcast kita pada hari ini adalah kemerdekaan yang memulihkan. Sebelum kita masuk ke tema podcast kita lebih dalam, kita ngobrol-ngobrol, tentunya di sini saya ada narasumber. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Mari kita sapa. Ini dia Mas Haryono. Halo Mas Haryono. Halo boleh Sobat sapa Chemistry. teman-teman semua. Halo. Ya, boleh perkenalkan Mas Haryono tuh siapa sih atau kegiatannya tuh ngapain aja gitu. Sebagai apa di gereja kita gitu. Mungkin biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu gitu. Oke. Nama Haryono, Iya, cukup singkat. Nama yang dikasih gereja Yunus, sehingga nama saya Yunus Haryono. Saya tinggal di Sangkrah, masuk kelompok Sangkrah 2. Sangkrah 2. Ya. Saya jemaat seperti Bapak Ibu, pekerjaan sebagai pedagang. Iya, pedagang. Anak 1, istri 1. Iya, udah lengkap banget itu teman-teman. Buat yang teman-teman belum tahu, mungkin nanti bisa cari tahu lebih dalam lagi soal Mas Haryono ya. Oke Mas Haryono, Mas Haryono udah tahu tema kita hari ini? Iya, tentang kemerdekaan ya. Iya, jadi kita ambil tema yang pas banget, kemerdekaan yang memulihkan. Nah, buat teman-teman di rumah ada nggak sih yang tahu arti kemerdekaan? Menurut teman-teman pribadi kan kita punya pandangan atau pendapat masing-masing kan. Mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komen. Tapi di sini saya mau tanya dulu ke Mas Haryono. Menurut Mas Haryono, iya. Kemerdekaan sendiri itu apa sih, Mas? Iya, sebenarnya kemerdekaan itu saya kira hampir semuanya sudah tahu. Merdeka itu apa sih gitu ya. Biasanya kalau setiap 17 Agustus itu kan pakai kemerdekaan itu pasti disampaikan merdeka itu dengan lantangnya gitu ya. Jadi kemerdekaan itu sebetulnya dari kata merdeka. Kemerdekaan yang berarti tidak terjajah. Tidak terjajah. Jadi kemerdekaan itu bebas dari penjajahan. Bebas dari penjajahan. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa itu yang pemerintahnya itu tidak diatur oleh bangsa lain. Jadi ibaratnya tidak diintervensi oleh bangsa lain. Itulah arti kemerdekaan dalam arti umum. Kemerdekaan seperti itu. Jadi kita kebebasan, negara kita bisa mengatur negaranya sendiri. Itulah kemerdekaan. Iya. Kalau menurut Mas Haryono, kemerdekaan secara besar, secara luas, itu kemerdekaan yang tidak terjajah, negara yang tidak terjajah. Kayak yang tertulis di undang-undang tuh di pembukaan yang ada satu kalimat
bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Berarti negara kita merdeka itu berarti ngalamin namanya hak, dapat yang namanya hak gitu. Salah satunya itu kemerdekaan. Kalau menurut Mas Haryono kan itu kan tadi. Kalau menurut saya pribadi nih, kemerdekaan itu tuh bener banget seperti yang diomongin Mas Haryono tadi. Kemerdekaan tuh luas, tapi saya ngambilnya kemerdekaan itu dalam aspek apa ya? Aspek yang lebih bukan dari segi kalau Mas Haryono tadi bilang itu kan menurut Mas Haryono ya. Kalau saya ambilnya dari kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari tanpa kita merasa terbebani, kita melakukan hobi kita. Apalagi kita ini kan anak muda ya Mas Haryono. Iya, ya? betul. Anak muda itu kan berhubungan sekali atau biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kan berhubungan sama organisasi. Iya. Nah, tentunya di situ tuh saya merasa merdeka buat saya sendiri itu adalah dimana kita bisa berorganisasi, kita bisa kumpul sama teman-teman, apalagi menyampaikan pendapat kita. Iya, gitu. iya, iya. Dengan bebas itu menurut saya kayak kemerdekaan itu seperti itu. Iya. Ada lagi kemerdekaan yang menurut saya ada di undang-undang juga kan, teman-teman pasti semuanya belajar tentang pasal-pasal gitu. Ada yang disebutkan hak-hak warga negara gitu kan. Ada hak untuk beragama, beribadah sesuai agama, ada hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat pendidikan. Nah, menurut saya ketika warga negara mendapatkan itu semua, menurut saya itu adalah kemerdekaan. Itu secara pribadi buat saya, teman-teman. Teman-teman punya pendapat lain juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Ya, tapi jangan salah. Kadang-kadang kita merdeka terlalu bebas. Iya, benar. Terlalu bebas. Akhirnya kemerdekaan itu diartikan sebebas-bebasnya. Gitu. Bukan aja, wah bebas menebang hutan. Wah, bebas kita merdeka tebang hutan. Terus kita merdeka bebas, kita buang sampah sembarangan, bebas. Tapi bukan itu sebetulnya arti kemerdekaan, bukan kebebasan yang seluas-luasnya, tapi kita bebas tapi ada aturannya. Tetap ada batasan, makanya itu kan Iya. negara kita membuat undang-undang itu untuk membatasi Betul. hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Iya. Ya kita tahu kita merdeka, tapi tetap ada peraturan yang harus kita taati sebagai warga negara. Iya. Seperti itu teman-teman. Nah, karena ini kan berhubungan sama kemerdekaan, kebebasan itu kan nggak cuman mencakup di kebebasan bernegara kan, ada kebebasan tuh aspeknya luas. Kemarin kita sudah 2 tahun nih, mungkin kita vakum ya, bukan vakum sih, kayak melakukan kegiatan tuh kayak terbatas gitu ya. Mau ketemu sama teman-teman dilarang, mau salaman aja kita nggak boleh sentuhan, bahkan dikasih jarak 2 meter. Tiap kali keluar harus pakai masker, cuci tangan, seperti itu. Nah, menurut saya kita ini kan lagi beradaptasi dengan kebiasaan baru atau biasa disebut dengan new normal. Nah, kita pelan-pelan nih adaptasi dan pelan-pelan situasi yang seperti saya sebutkan tadi lama-lama kan udah berkurang nih Mas. Iya. Kayak pandemi kan kemarin, Betul, kita betul. semuanya terbatas, Iya. semuanya. Bahkan kita mau ibadah, ketemu sama Tuhan kita sendiri aja kita ibaratnya apa ya? Kayak dilarang nggak sih? Ketemu langsung loh pada kayak ada Betul. yang membatasi gitu. Nah, sekarang nih kan kita udah pelan-pelan punya peraturan yang membolehkan kita buat ke gereja secara langsung, ketemu teman-teman. Nah, apa menurut Mas Haryono itu tuh berhubungan sama kemerdekaan? Gimana nih Mas tanggapan Mas Haryono? Iya. Ini mungkin yang kita rasakan semua ya. Sobat Chemistry pasti saya yakin juga merasakannya. Iya, satu dunia mungkin ya Mas ngalamin ini semua ya. Paling enggak ini pengalaman berharga yang kita rasakan, Iya, bahwa benar. kita juga mengalami masa perjuangan. Iya, ini Ketika masa-masa lalu, iya para pejuang kita itu merebut kemerdekaan dengan senjata, Iya. mereka dengan berperang, melawan penjajah ya. penjajahan. Dan 2 tahun yang lalu kita juga mengalami ibaratnya hampir sama Iya, penjajahan lah. sama-sama berjuang ya, kita Mas. berjuang, kita berperang melawan COVID-19. Iya. Mungkin kita merasakan saat itu kita dijajah.
kita belum merdeka lagi. Iya. Kita merasakan belum ada kebebasan. Tadi merdeka kita bebas. Ternyata kita 2 tahun yang lalu kita merasakan sesuatu yang sangat luar biasa kita rasakan. Kita tidak bebas lagi. Kita mau pergi harus pakai masker. Kita salaman tidak boleh. Iya. Kita kegiatan sosial di masyarakat. Mau jagong, kita punya hajat tidak boleh. Iya. Kita mau naik transportasi tidak boleh. Kegiatan-kegiatan di Sangat, stop ya. ya, sangat-sangat dibatasi. Itulah yang kita rasakan sehingga kita merasa diri kita saat itu kita belum merdeka. Karena masih ada batasan-batasan sangat luar biasa. Dan kita merasakan saat itu kita perang. Perang. Ada yang menang, ada yang kalah. Ibaratnya kalau dulu ada yang ketembak terus sembuh, ada yang ketembak terus mati, ada. Sama juga kita rasakan di tahun 2 tahun yang, Iya, 2 yang tahun kita kemarin rasakan. ya. Iya. Terus sekarang kita udah ada peraturan buat boleh ibadah lagi, asal tetap ada batasan kan Mas, kayak tetap ada peraturan khusus gitu. Kita boleh ibadah ke gereja, boleh ketemu sama teman-teman, cuman ada peraturan yang tetap harus ditaatin, pakai masker, cuci tangan, seperti itu kan Mas, kayak Iya, betul, seperti yang betul. dibilang Mas Haryono tadi tuh, kita bebas, kita udah merdeka dari, kita ngomongin COVID ya, kita udah bebas dari COVID, tapi bukan berarti kita seenaknya, karena kita kebiasaan new normal, kita harus membiasakan itu tuh pakai masker seperti itu kan udah dihimbau sama pemerintah ya Mas. Iya, betul. Jadi diharapkan kita juga taat sama peraturan itu. Iya. Bahkan kemarin, mungkin ketika COVID terjadi, mungkin di gereja kita aja banyak teman-teman kita yang kita kehilangan saudara-saudara. Mungkin kalau saya di wilayah selatan, beberapa orang ada yang sampai kita kehilangan saudara kita. Beberapa saudara kita karena COVID meninggal dunia. Iya. Ada yang kena tapi bisa sembuh. Dan itu menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Nah, saat ini kita merasakan sudah agak merdeka, agak bebas, tapi belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Masih ada. Nah, tentunya marilah kita tetap ikut aturan. Merdeka jadi tidak terlalu bebas. Kalau kita dulu kita perang dengan COVID misalnya, kita sudah ada aturan-aturannya, kita harus vaksin, kita harus pakai masker. Kalau kita langgar, pasti kita juga akan kalah. Tapi kalau kita mengikuti aturan, kita cuci tangan, kita pakai masker, dan akhirnya kita sampai saat ini kita bisa bertahan. Dan akhirnya kita mau menuju kemerdekaan yang sesungguhnya terhadap COVID ini. Iya. Tentunya kalau peraturan dibuat itu kan bukan berarti kayak nggak punya tujuan ya Mas. Oke. Pemerintah Betul. bikin peraturan tuh pasti punya tujuan yang baik buat kita semua gitu. Jadi diharapkan teman-teman di luar sana tuh masih sadar akan pentingnya pakai masker gitu atau cuci tangan seperti itu. Karena kita nggak tahu satu sama lain kan kelemahan tubuh kita kayak gimana. Jadi kita udah merdeka dari itu ya Mas, hampir merdeka. Belum sepenuhnya. Okay. Nah itu mungkin kita dengan menerapkan itu mungkin kita bisa lagi menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Iya. Terus tadi Mas Haryono sempat mention dia, Mas Haryono ini kehilangan saudara-saudaranya. Sama seperti itu juga Mas Haryono, sama seperti yang saya alamin, kehilangan sekali banyak saudara dari peristiwa kemarin. Iya. Itu kan membuat kita merasa kayak putus asa gitu, bahkan waktu itu tuh sempet kayak menyalahkan Tuhan gitu. Iya. Kenapa sih Tuhan ada pandemi kayak gini? Aku kan mau aktivitas kan jadi susah. Terus kenapa Tuhan ambil orang-orang yang kita sayang gitu? Betul. Kita sempat marah gitu sama Tuhan karena peristiwa itu. Nah, apakah di sini Mas Haryono tuh punya ayat yang bisa menguatkan teman-teman semua di sana? Iya, paling enggak yang pertama tadi kita merasakan memang kesedihan yang luar biasa. Tidak hanya itu, mungkin kita juga kehilangan pekerjaan. Ya, selama 2 tahun itu banyak sekali. Saya juga mengalaminya, karena saya dagang, saya hampir 1 bulan penuh ditutup pasar pada saat itu. Kadang-kadang itu yang menjadi kekecewaan kita. Tetapi bagaimana kita bisa, saudara-saudara kita itu yang mungkin yang berdampak sampai saat ini, itu bisa bangkit. Paling enggak
firman Tuhan katakan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mungkin masih banyak sekali saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan mulai bangkit itu saya kira tetap harus mengandalkan Tuhan. Itu. Saya sering malam itu kadang-kadang nongkrong di dekat Telkom Solo. Di situ banyak sekali orang-orang yang jual bakso pentol itu ya. Oh iya. Sering lihat di situ ya. Bakso goreng. Itu saya hitung banyak sekali, lebih dari 25 pedagang. Iya. Ketika saya tanya memang itu karena mereka itu efek dari COVID, akhirnya mereka cari pekerjaan, cara gitu ya, cari gimana? kerjaan. Akhirnya teman saya juga ada di situ, sehingga saya sering nongkrong di situ. Ternyata itulah cerdik seperti itu. Mungkin saudara-saudara kita yang saat ini belum punya pekerjaan atau apa, carilah marilah kita menciptakan pekerjaan baru. Apapun itu, saya yakin ketika kita mau memulai usaha dan mengimaninya, apapun hasilnya, kita serahkan pada Tuhan. Saya yakin itu akan menjadi jalan kita. Dan saya yakin Tuhan akan tuntun. Itu. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, yang dialamin Mas Haryono tuh tentunya bisa juga jadi pelajaran ya. Kita semua ngalamin yang namanya dampak COVID gitu kan. Saya sendiri sebagai pelajar pun ngalamin gimana sih susahnya sekolah tuh harus online gitu. Sebenarnya ada enaknya ada enggaknya ya. Karena sekolah online tuh nggak sepenuhnya kita bisa dapat pelajaran yang yang nggak kayak kalau kita offline lah. Kalau offline kan kita ketemu guru langsung seperti itu kan. Ya, ketemu teman-teman gitu ya. Ketemu teman-teman, tugas kelompok, Ya. kita bisa ngobrol bareng sama teman-teman langsung. Kalau yang saya alamin tuh seperti itu. Dan teman-teman saya kebanyakan kan anak-anak kerja semua kan. Jadi ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang seperti yang dibilang Mas Haryono tadi bener. Dan itu semua kayak bener-bener bikin kita tuh putus asa gitu. Udah nyari uang susah, dikeluarin dari kerjaan karena dengan alasan pengurangan karyawan seperti itu. Nah itu kan bisa jadi pelajaran atau pengalaman buat kita semua gimana sih susahnya ngadepin COVID ini sendiri kan. Kita hampir kehilangan iman mungkin yang sempat tadi saya bilang kita marah-marah sama Tuhan, kita mungkin ada yang sampai udahlah aku nggak mau ke gereja lagi buat apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang seperti itu. Kehilangan kayak saking marahnya dia sama Tuhan, kayak kegiatan sehari-harinya dia terbatas, dikurangin seperti itu. Jadi dia marah, putus asa gitu Mas. Kalau kemerdekaan yang biasanya yang tadi kita bilang itu kan kemerdekaan secara luas nih Mas. Kalau menurut Mas Haryono sendiri kemerdekaan yang diberikan Tuhan sendiri. Iya. Atau mungkin bisa Mas Haryono bagi-bagi ayat gitu buat teman-teman, buat sobat chemistry semua yang bisa menguatkan kita semua. Iya, betul. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu sebetulnya Tuhan memberikan kemerdekaan itu kemerdekaan yang cuma-cuma. Benar. Tuhan telah memberi gratis, kita diberikan kemerdekaan yang cuma-cuma. Yang intinya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah yang utama itu adalah kemenangan atas maut. Yang pertama, kemenangan kita atas maut, atas belenggu dosa. Itu. Hukuman dosa. Karena selama ini kan kita dari lahir ketika manusia diciptakan, kita itu kan tidak ada kemerdekaan. Kita sudah dibelenggu oleh dosa. Tapi Tuhan, Yesus, itu memberi kemerdekaannya secara gratis dengan kelahirannya, dengan kematiannya dan kebangkitannya. Akhirnya kita merdeka dan kita bisa merdeka akan bersama-sama dengan Tuhan dari belenggu dosa. Nah, mungkin kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Mungkin saya bisa bantu baca ya Mas. Nih, Mas Haryono punya ayat yang pertama buat teman-teman. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Ya, kita kan diberi kemerdekaan Tuhan dari hukum dosa dan dari hukum maut. Nah, akhirnya kita bisa sampai lagi ke Firdaus nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kemerdekaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Itu kemerdekaan dari dosa. Terus yang kedua, kita juga diberi kemerdekaan dari rasa takut. Mungkin Monik pernah merasakan takut? Wah, sering banget Mas. Di rumah sendiri aja kadang takut. Oke. Takut sama Takutan tuh kadang-kadang semua orang pasti pernah merasakan takut. Saya Iya, juga pernah merasakan takut. Tetapi kadang-kadang di hati kita itu ada yang ngomong, oh apa sih takut gitu ya. Iya, benar. Ada sesuatu yang memberi kelegaan dalam diri kita. Kenapa kita takut? Gitu. Nah, kita di rumah sendiri takut. Bahkan ketika COVID yang sangat luar biasa, takutnya luar biasa. Kita keluar rumah takut, kita mau ngapa-ngapa takut itu karena, tetapi Tuhan itu memberikan kemerdekaan kita dari rasa takut. Mungkin kita bisa baca di 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Bisa saya ya? bantu baca lagi Mas. Iya, iya. Oke teman-teman dengerin ya. Dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita diberi kemerdekaan dari Tuhan itu dari rasa takut. Supaya kita tidak takut lagi untuk menghadapi dunia yang mungkin dikatakan dunia dalam merawapaya gitu ya. Jadi dunia dalam merawapaya itu dunia itu semakin lama semakin gelap. Dan kita tidak usah takut karena Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam diri kita. Ketika 3 tahun, saya yakin diri kita itu ada dorongan yang tanpa kita sadari. Itu yang memberi kita kenyamanan. Gitu. Di rumah sendiri takut, tapi ketika kita berdoa bersama Tuhan itu ada kelegaan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kita kemerdekaan dari rasa sakit penyakit. Ada lagi kemerdekaan dari kemerdekaan dari rasa sembuh gitu ya, disembuhkan. Rasa sakit penyakit. Mungkin kita merasakan selama ini aja kita sudah dimerdekakan ya dari virus COVID yang mungkin menyerang kita. Saya juga pernah kena, mungkin Mbak Monik juga pernah kena, mungkin kena tanpa ya. disadari. Iya, cuman nggak apa ya. Karena ketika saya di pasar, itu kan hampir semua gang saya itu tidak bisa mencium semua pada saat itu. Pasti kena, gitu ya. Saya makan rasanya cuma asin kok. Iya, langsung curiga gitu ya. Pasti kena. Akhirnya ya saya harus pasar ditutup pada saat itu 1 bulan sehingga kita kena semua. Tapi karena itu dari ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 itu kita diberi kekuatan, akhirnya kita bisa mengalahkan penyakit itu. Kita diberi kemerdekaan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24b aja yang ya, B. saya bacakan ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ini yang oleh bilur. Nih saya bacakan teman-teman. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oh gitu aja tuh. Oke. Kita kemerdekaan dari sakit penyakit. Kita semua penyakit kita pasti akan disembuhkan. Entah jalannya dari mana. Tapi saya yakin Tuhan tidak berubah mukjizatnya. Iya, amin. Ketika orang-orang Kristen pertama, orang buta dicelikkan, orang lumpuh bisa jalan, terus bahkan orang mati pun bisa hidup, penyakit kusta disembuhkan lahir, dan kasihnya itu sampai saat ini gitu. Ketika kita mau percaya dan kita merasakan kita dimerdekakan dari sakit penyakit. Dan yang terakhir, kemerdekaan dari kematian. Selama ini kan kita merasakan kematian sesuatu yang menakutkan. Orang hidup di dunia itu takut mati pasti. Iya, takut mati. Iya, bahkan hal yang paling ditakuti adalah kematian. Tetapi ketika kita mati di dalam tangan Tuhan, itu adalah satu keuntungan. Dikatakan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itu bahkan di Yohanes 3 ayat 16, itu saya kira teman-teman semuanya sudah tahu Yohanes 3 ayat 16. Hayo, sudah hafal. Tahu. Iya. Begitu itu besar. ayat hafalan kita semua. Hafal kan? Iya. Coba. Saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Oke. Kita diselamatkan dari kematian. Itulah kemerdekaan yang sangat luar biasa dari Tuhan, yaitu kemenangan atas maut dan atas belenggu dosa. Kemerdekaan yang
yang gratis diberikan Allah, tapi kita harus jaga kemerdekaan itu. Nah, itulah kemerdekaan kita yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan dari sakit penyakit, kemerdekaan dari kematian. Nah, itu tadi teman-teman Mas Haryono sudah berbagi ayat yang mungkin teman-teman bisa masuk nih satu ayat yang ini buat teman-teman buat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, buat inspirasi teman-teman. Diharapkan ini tuh bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, Mas Haryono kan tadi bilang untuk kita tetap berdoa, tetap pasrah atau berserah sama Tuhan gitu kan. Nah, saya punya pertanyaan lagi nih. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri yang sudah kita terima dari Kristus itu sendiri? Iya, bagus sekali nih. Hal mempertahankan itu hal yang paling sulit. Iya, benar. Karena kita sudah dapat, kita mempertahankan itu paling sulit. Itu yang mungkin ketika kita dalam pertandingan sudah menang, kita mempertahankan kemenangan kita kadang-kadang juga sulit. Apalagi kita mempertahankan suatu kemerdekaan. Nah, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma tadi? Itu. Yang jelas kita tetap menjaga iman kita. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu. Tapi kita tetap beriman pada Tuhan, bahwa saya yakin kita akan bebas dari maut. Yang pertama itu dulu. Terus yang kedua, kita mau menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bagaimana? Kita menjadi terang. Menjadi terang di masyarakat. Di kehidupan kita sehari-hari. Menjadi terang itu kan paling tidak kan kita bisa menerangi sekitar kita, gitu ya. Kita menjadi lampu, menjadi lilin. Sekitar kita itu pasti, di dekat kita itu pasti akan nyaman kalau kita menjadi terang. Itu tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa saling iri. Itu karena kita terang, enak di sekitar kita. Kita mau apa-apa enak. Gitu. Terus yang ketiga, kita mau menghadirkan surga di dunia ini. Surga dunia. Bisa enggak kita? Tapi firman Tuhan katakan ketika di dalam Yesus mengajarkan doa yang sempurna, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan menghendaki di bumi itu sebenarnya seperti di surga. Nah, itu tugas kita untuk mewujudkan itu, menjaga amanah agung, menjaga kemerdekaan yang Tuhan telah berikan pada kita. Itu. Menghadirkan surga di bumi ini, saya yakin kita tidak akan bisa. Tapi Nabi aja tidak bisa ya kalau kita melihat. Tetapi kita belajar di sekitar kita. Mari kita hadirkan surga. Di mana? Di gereja kita misalnya. Dengan apa? Dengan kegiatan seperti ini yang menarik, menghadirkan surga. Semua orang akan senang. Kalau di gereja kita mungkin belum bisa. Kita hadirkan di sekitar kita, menghadirkan surga. Kalau di sekitar kita mungkin kita juga belum bisa menghadirkan surga. Mari kita ciptakan surga itu di keluarga kita masing-masing. Dengan cara apa? Banyak contohnya. Kita bisa menjaga alam. Dengan hal yang sepele aja. Membuang sampah pada tempatnya misalnya. Iya, itu hal yang mungkin sepele ya buat kita. Tapi itu ternyata tuh penting. Dan sulit sekali dilakukan. Iya, benar. Iya kan? Sampah itu di mana-mana menjadi masalah. Kalau ibaratnya sampah itu kita buang pada tempatnya, kita bisa melihat bau juga enak. Iya. Udara tidak tercemar, tidak bau sampah. Air juga bersih, karena tidak ada sampah. Gitu ya. Kita di sekitar kita, pemandangan kita juga enak dilihat, dipandang. Itu hal yang kecil. Mari kita ciptakan hal-hal yang kecil ini, menghadirkan surga di sekitar kita, sesuatu yang indah. Iya. Ini pasti, inilah cara kita untuk menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satunya itu. Nah, mungkin Monica punya cara-cara yang lain untuk menghadirkan surga, untuk menjaga kemerdekaan itu. Gitu. Mungkin kalau yang seperti dibilang sama Mas Haryono tadi kan menjaga lingkungan ya, tetap bersih. Saya pun juga selama ini masih berusaha seperti itu, teman-teman. Jadi membuang sampah untuk nggak membuang sampah sembarangan itu susah banget rasanya.
itu tuh saya pun masih belajar gitu. Nah, kalau yang saya dapat dari sama kayak Mas Haryono tadi tuh mencintai ciptaan Tuhan ya Mas. Betul. Kayak kita menyayangi binatang-binatang atau Betul. mungkin peliharaan yang mungkin teman-teman punya itu kita rawat sebisanya kita gitu ya Mas. Nah, tentunya melakukan seperti itu tuh berawal dari diri kita sendiri nih. Ya kan Mas? Gak mungkin kita nyuruh teman kita, kamu jangan buang sampah sembarangan bla bla bla. Tapi kitanya sendiri masih kadang seenaknya. Walaupun kadang kita sepele ya, bungkus permen gitu dibuang di jalan atau di mana gitu. Tapi yang namanya sampah kan tetap sampah. Betul. Gimana caranya kita bisa ngasih tahu teman-teman kita biar teman-teman kita juga mau ikut, itu caranya ya dari diri kita sendiri dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Yang jelas kemerdekaan yang Tuhan berikan tadi kan secara cuma-cuma. Nah, tapi jangan sampai lepas dalam diri kita. Karena Tuhan sudah memberikan, kalau kemerdekaan itu sampai lepas dalam diri kita, apa upahnya tadi? Maut yang jelas. Kita akan mati. Maut. Karena belenggu dosa ada dalam diri kita. Nah, mari kita tetap menjaga, yang utama tetap menjaga iman kita. Kalau kita tetap menjaga iman kita berserah pada Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah salah satu syarat. Kalau tadi kemerdekaan itu kan ada undang-undangnya, ada kita tidak boleh gini. Iya. Tapi meskipun kita juga diberi kemerdekaan gratis oleh Tuhan, tetapi kita bisa menjaganya sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Alkitab. Iya, tetap Gitu. ada batasan ya. Bahkan Tuhan pun kasih cuma-cuma, tapi kita juga harus menjalankan perintah-perintah Tuhan gitu. Seperti kita harus menyayangi ciptaan Tuhan sesama kita, bahkan sesama manusia pun. Iya, harus. Karena kita tadi harus menjadi terang. Nah, buat jadi terang tuh gimana ya? Seperti itu tadi contohnya. Jadi memberi contoh atau bahkan dicontohkan dari diri kita dulu gimana caranya merawat lingkungan, mencintai sesama, mencintai ciptaan-ciptaan Tuhan, seperti itu teman-teman. Ada lagi Mas Haryono tambahan buat ini? Iya. Yang jelas saat ini kita sudah merdeka. Iya. Secara umum kita sudah merdeka dari penjajahan. Terus yang kedua, kita hampir merdeka dari COVID. Terus yang ketiga, kita diberi kemerdekaan secara cuma-cuma oleh Tuhan untuk nanti dari maut dan dari dosa. Nah, marilah kita mempertahankan kemerdekaan ini. Baik itu kemerdekaan yang secara umum dari penjajah, ya kita ikuti aturan pemerintah yang benar. Kita sebagai warga negara yang baik. Terus sebagai kita yang hampir merdeka dari COVID, ya kita tetap menjaga prokes, tetap anjuran pemerintah, tetap taat peraturan. Terus kalau kita belum vaksin ya cepat-cepat baik yang vaksin misalnya. Kadang ada yang takut suntik Mas. Ya. Terus ketika kita juga diberi kemerdekaan oleh Tuhan yang secara cuma-cuma itu, tetap harus kita jaga, kita pertahankan. Karena kalau sampai kemerdekaan kita hilang, nanti yang rugi kita sendiri. Mungkin itu, Mbak. Iya, teman-teman. Jadi itu tadi ya. Kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Pertama, kemerdekaan dari penjajah, kemerdekaan dari sakit penyakit yang kemarin kita hadapin COVID-19, dan tentunya kita bebas tuh bukan berarti kita sepenuhnya bebas ya. Tetap ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang seperti kita bahas tadi. Diharapkan teman-teman semuanya tuh di podcast kali ini bisa menjalankan hal-hal baik yang tadi kita ngobrolin bareng-bareng, kita jalankan bareng-bareng di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tentunya diharapkan juga podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua, mulai dari awal sampai akhir kita ngobrolin ini tadi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya, di podcast kita dengan topik kita yang tentunya lebih narasumber kita yang hebat di luar sana yang mungkin kita belum sempat ketemu, dan ini salah satunya kita lagi ketemu sama Mas Haryono. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya Monica Teja dengan Mas Haryono pamit. Dadah teman-teman, terima kasih.